Jadi doa itu didengar dan air mata itu dilihat oleh Tuhan. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh dan karena saking sedihnya saudara berdoa kepada Tuhan, ada aliran air mata, itu tidak sia-sia, saudara. Tuhan melihat air mata. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Kemudian Tuhan mengabulkan. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan merenungkan tentang air mata. Saudaraku, air mata yang tercurah itu merupakan ekspresi wajar ketika hati kita tergerak, entah oleh terharu, rasa haru, ataupun tergerak oleh kesedihan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hati itu ekspresinya salah satunya itu ada pada cucuran air mata. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa air mata ini beberapa kali disebut, saudaraku. Tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini yang mencucurkan air mata itu menceritakan bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kalau ada Anda yang bersedih kemudian mencurahkan air mata, prihatin dan kemudian mencucurkan air mata di dalam doa, di dalam kita menasehati sepenuh hati dengan hati tulus, ada air mata yang keluar, itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi, tapi juga alkitabiah, saudara ya. Jadi kita akan lihat apa yang firman Tuhan ajarkan tentang tears atau air mata itu. Mazmur 56 ayat 9. Saya bacakan, saudara. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi di sini, saudaraku ya, kita lihat Daud, Mazmur 56 yang menuliskan akan Mazmur ini. Dia berkata bahwa ketika itu Daud banyak mencucurkan air mata karena dia dalam kondisi tertekan, sedih, ya, dan ekspresinya itu dalam doa-doanya dia banyak mengalirkan, bahkan mencurahkan air mata. Nah, dia menulis bahwa sengsaraku, dia dalam kondisi sengsara waktu itu, Tuhan perhitungkan, ya. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, setiap tetes air mata yang mengalir itu kau taruh dalam kirbatmu. Ini bahasa puitis, saudaraku ya. Artinya Tuhan perhatikan, Tuhan pedulikan akan kesedihan hati, keputusasaan dan tetesan air mata. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi Tuhan mencatat, saudara. Kalau ada doa yang dinaikkan dengan sepenuh hati, dengan hati hancur, disertai cucuran air mata, di sana Tuhan menghitung dan mencatat setiap tetes air mata. Nah, kita lihat, saudara, dalam kisah 2 Raja-Raja 20, ini tentang Hizkia. Hizkia ini raja yang dinubuatkan bahwa dia akan mati. Ya, kita lihat aja, saudara ya. Kemudian dia belum pengen mati, maka dia berdoa sungguh-sungguh, dia berseru kepada Tuhan dan dia menangis. 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati.
tidak akan sembuh lagi. Ini nubuatan disampaikan oleh seorang nabi yang membuat Hizkia sangat sedih, saudaraku. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jadi menatap dinding itu gambaran dari, sudah Tuhan, aku sudah nggak ngerti harus apa, aku hanya mau berseru kepadamu, kira-kira begitu ya. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dia menyatakan jasa-jasanya, ya kalau saya boleh pakai istilah, bahwa aku ini kan sudah baik, sudah nurut Tuhan, sudah melakukan semua ketetapan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya, kalimat berikutnya dalam ayat 3, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi nangisnya bukan sedikit tapi sangat, saudaraku ya. Ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu, jadi doa itu didengar, dan telah kulihat air matamu. Jadi air mata itu menambah, saudara. Belas kasihan Tuhan atas Raja Hizkia ini ternyata dinyatakan melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tersebut. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6 dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan selanjutnya. Nah, saudaraku, jadi doa itu didengar dan air mata itu dilihat oleh Tuhan. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh dan karena saking sedihnya saudara berdoa kepada Tuhan, ada aliran air mata, itu tidak sia-sia, saudara. Tuhan melihat air mata. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Kemudian Tuhan mengabulkan akan doa yang sungguh-sungguh sepenuh hati dari Raja Hizkia ini ketika dia berseru kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat perjanjian baru, saudara. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita tahu Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang keras. Dia tipenya tipe kolerik, tipe kalau warna itu merah gitu, saudara ya. Nah, tetapi dalam pelayanannya Paulus itu tidak asing dengan apa yang disebut dengan cucuran air mata. Nah, saudara, kita lihat ya, cucuran air mata ini oleh Rasul Paulus dinyatakan begini. Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang keempat. Saya bacakan, saudara. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas. Paulus itu kalau melayani, saudaraku ya, dengan dia nulis surat itu tuh serius banget, nggak asal-asalan, dia segenap hati. Sampai dia katakan hati yang sangat cemas dan sesak, karena prihatin sekali. Dan dengan mencucurkan banyak air mata. Perhatikan, bukan hanya air mata, tapi banyak air mata. Deras, saudaraku. Jadi dia benar-benar sepenuh hati waktu dia nulis surat itu. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi ketika kita membaca surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat ya,
Jemaat Korintus ini. Sebetulnya itu surat yang ditulis bukan saja karena pengetahuan Paulus yang luar biasa, bukan, tetapi sekaligus itu merupakan curahan hati yang dipenuhi dengan kasih ilahi, sehingga nasihat-nasihat yang ditulis di dalam surat Rasul Paulus, ya di sini dalam hal ini kepada jemaat Korintus, itu disertai dengan cucuran air mata, bukan sekedar cucuran air mata, tapi banyak air mata, saudaraku. Jadi Paulus orang yang keras, tapi dia tidak tabu dengan air mata, saudara. Ini gambaran dari betapa seriusnya, betapa sungguh-sungguhnya, sepenuh hati Paulus itu melayani. Nah, dia juga memperhatikan akan muridnya, anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya, saudara, kalau lihat, kalau tadi Paulus tidak malu mengakui bahwa dia banyak mencucurkan air mata, sekarang Timotius, seorang hamba Tuhan muda yang dalam pelayanannya, dalam doa-doanya juga sama seperti sang guru, sama seperti bapak rohaninya, seperti Paulus. Dia juga sering mencucurkan air mata. 2 Timotius 1 ayat 4. Saya bacakan, saudaraku, ya. Ini kata-kata Paulus. Dan apabila aku terkenang akan air matamu. Jadi pada waktu Paulus melihat Timotius itu berdoa, mengeluh, dan menangis di hadapan Tuhan, itu Paulus memperhatikan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Yang dikangeni oleh Paulus apa, saudaraku? Yaitu suasana, kesungguhan hati dari Timotius, anak rohaninya yang tulus ini, ketika dia berdoa dengan air mata yang tercurah. Itu mengesankan Paulus, yaitu pelayanan Timotius yang dibasahi dengan air mata itu membuat Paulus rindu untuk ketemu lagi dengan muridnya itu. Nah, saudaraku, ini sedikit tentang air mata. Ada satu ayat lagi yang bagus ketika perpisahan dari Paulus dengan jemaat di penatua di Efesus. Dia berkata begini di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-21. 31, saudara, maaf ya, saya salah. Saya bacakan ya, saudara. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi ada hamba Tuhan melayani satu jemaat di kota Efesus. Itu siang malam tak henti-henti dia menasehati, menyampaikan kebenaran firman, dan setiap kali dia menyampaikan firman dikatakan dengan mencucurkan air mata. Menasehati kamu masing-masing, penatua A, penatua B, pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Efesus dipanggil, dia ngomong dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, menasehati dengan serius. Air matanya mengalir. Ayo kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan begini, jangan begitu. Dia sampaikan nasihat itu. Dan itu dinyatakan ketika 3 tahun lamanya Paulus melakukan itu, dan ketika dia berpisah dengan para penatua di Efesus, dia berkata seperti itu. Nah, 20 ayat 19, ini mundur, saudaraku, ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
Saudaraku, air mata bagi Paulus bukan hal yang tabu, bukan hal yang asing. Dalam pelayanan Paulus, dia sepenuh hati dan air mata itu sering tercurah keluar. Saudara juga ingat dalam Lukas 7 ayat 38 itu ada perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus, perempuan berdosa. Dia mencucurkan air mata. Ini air mata pertobatan, saudara. Dia menangis karena dia hancur hati, dia bertobat. Dia ingin hidupnya diubahkan. Dan air mata itu menetes di kaki Tuhan dan dia menyeka dengan rambutnya. Saudaraku, ini gambaran bahwa air mata adalah sebuah tanda dari ekspresi hati yang bertobat, yang bersungguh-sungguh, yang sedih, yang serius, itu air mata, saudaraku. Jadi saudara, tidak peduli Anda laki, perempuan, kalau Anda seorang anak Tuhan, mungkin hati Anda akan dijamah Tuhan dan Anda menangis, Anda mengalirkan air mata. Jangan heran, saudaraku. Bukankah firman Tuhan dalam Mazmur 126 dikatakan, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita, dengan sorak-sorai dan tertawa. Jadi air mata itu memang merupakan bagian dari hidup Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.